Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang budgeting. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Gusti Kade Ayu Anggun Krisna Damayanti, NIM 001. Yang kedua, Ketut Kidung Paramajaya, NIM 002. Dan yang ketiga, Putu Tania Wijayanti, NIM 028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi budget upah tenaga kerja langsung. Latar belakang. Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenaga kerjaan. Karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsi manusia untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu. Tenaga kerja merupakan satu elemen terpenting dalam setiap perusahaan atau identitas usaha. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangatlah vital dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Tenaga kerja perusahaan yang telah mengabdikan dirinya pada perusahaan tertentu tentunya akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah yang sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Apa itu upah? Upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Ketenaga kerjaan upah didefinisikan sebagai hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, budget tenaga kerja langsung. Anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat budget tenaga kerja langsung? Sifat-sifat budget tenaga kerja langsung ada dua. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Perencanaan dalam penyusunan budget tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemukan dalam praktik, yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam persiapan penyusunan, anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table.
Manning Table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan bagian-bagian yang membutuhkannya. Manning Table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan judgement saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pada waktu-waktu yang lalu dengan pedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu, lalu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, di antaranya dengan analisa gerak dan waktu. Analisa gerak yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan budget tenaga kerja langsung? Suatu rencana yang menggambarkan beberapa besarnya biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan pada setiap departemen, produk maupun secara keseluruhan selama satu periode dalam pelaksanaan proses produksi guna menghasilkan produk sesuai dengan rencana produksinya. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit. Dan yang keempat, sistem upah yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget upah tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu budget unit yang akan diproduksi. Yang kedua, standar waktu. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Pada dasarnya, ada 3 sistem pembayaran upah. Yang pertama menurut jam kerja, yang kedua menurut kuantitas hasil kerja, dan yang ketiga menurut jam kerja, kuantitas hasil kerja, dan insentif yang didasarkan pada prestasi kerja. Bentuk dari budget tenaga kerja langsung. Bentuk format penyajian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung setidaknya memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, waktu produksi. Yang kedua, jenis barang yang dihasilkan. Yang ketiga, jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat, standar waktu, jumlah waktu, standar upah, jumlah upah. Yang kelima, bagian-bagian yang membutuhkan tenaga kerja. Dan yang keenam, jumlah total. Bentuk format penyajian yang dapat dilakukan dengan membagi menjadi 2 sub, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran jam buruh langsung yang diperinci dengan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan, bagian-bagian yang ada dalam proses produksi, jumlah DLH yang diperlukan setiap jenis barang, dan waktu produksi barang. Baik, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan
kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang dapat diproduksi, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan kapan waktu para tenaga kerja langsung menjalankan kegiatan proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta tempat di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.